Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian untuk bab analisis kebutuhan daya dalam penggunaan alat dan mesin pengolah tanah. Sama saya, Siti Syariati. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi tenaga dan mesin pertanian di suatu wilayah secara efektif dan efisien. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah dalam video kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebutuhan daya dalam penggunaan alat dan mesin pengolah tanah. Analisis kebutuhan daya dalam penggunaan alat mesin pengolah tanah ini adalah materi lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya tentang analisis teknis tenaga dan mesin pertanian. Dalam video sebelumnya baru dijelaskan tentang bagaimana menentukan kapasitas kerja, baik kapasitas kerja teoritis maupun kapasitas kerja aktual dan efisiensi mesin. Kemudian pada materi video pembelajaran kali ini akan dijelaskan bagaimana menentukan daya yang dipakai untuk menggerakkan alat mesin khusus untuk alat mesin pengolah tanah. Pada pengolahan tanah secara mekanis, traktor itu biasanya merupakan daya penggerak utama atau prime mover untuk menarik atau menggerakkan alat dan mesin pengolah tanah. Daya yang digunakan dari traktor ini ada dua macam. Yang pertama, daya yang digunakan untuk menarik atau menggerakkan alat dan mesin pengolah tanahnya dinyatakan dengan HP1. Kemudian yang kedua, daya yang digunakan untuk menggerakkan traktor itu sendiri. Jadi selain daya untuk menggerakkan alat juga perlu daya untuk menggerakkan traktor. Dinyatakan dengan HP2. Daya untuk menggerakkan traktor ini adalah daya yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya tahanan guling atau rolling resistance. Daya yang digunakan untuk menggerakkan alat atau mesin pengolah tanah itu ditentukan oleh besarnya gaya pada pengolahan tanah dan kecepatan kerja dari pengolahan tanah. Sedangkan daya yang digunakan untuk menggerakkan traktor atau HP2 itu ditentukan oleh berat traktor, kemudian ditentukan juga oleh besarnya koefisien tahanan guling tanah atau koefisien of rolling resistance, dan ditentukan oleh kecepatan kerja traktor. Kemudian secara keseluruhan besarnya daya yang dari traktor yang digunakan untuk pengolahan tanah itu nanti akan dipengaruhi oleh faktor yang berpengaruh terhadap sifat mekanis dari tanah. Faktor yang berpengaruh terhadap sifat mekanis tanah ini yang pertama itu adalah kerengasan tanah, karena kerengasan tanah akan berpengaruh terhadap konsistensi tanah atau kelekatan tanah. Kemudian tekstur, struktur, kandungan koloid maupun bahan pengikat tanah yang lain. Sedangkan faktor yang kedua itu adalah vegetasi yang tumbuh di atas tanah yang diolah. Itu juga akan berpengaruh terhadap daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan alat atau mesin. Kemudian faktor yang berkaitan dengan rancangan dan ukuran traktor dan peralatannya. Kemudian tergantung juga terhadap kecepatan kerja pengolahan tanah. Selain itu, untuk faktor keamanan penggunaan sumber daya penggerak traktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah efisiensi penerusan daya ke alat atau mesin. Jadi tidak semua daya yang dikeluarkan oleh mesin itu bisa 100% dapat diteruskan ke alat atau mesin. Kemudian efisiensi penerusan daya ke roda penggerak traktor ini juga perlu diperhitungkan. Kemudian toleransi kebutuhan daya untuk mengatasi kelerengan lahan dan kondisi lain yang mungkin tidak terduga di lahan itu juga diperhitungkan. Kemudian besarnya daya untuk menarik atau menggerakkan alat atau mesin pengolah tanah itu antara satu alat dengan lain itu akan berbeda. Jadi rumus untuk menentukan juga akan berbeda. Karakteristik yang berbeda dari alat dan mesin ini atau keadaan tanah waktu diolah inilah yang menyebabkan besarnya daya itu berbeda. Daya yang diperlukan untuk menarik atau menggerakkan alat dan mesin pengolahan tanah itu tergantung dari jenis alatnya. Alat yang hampir sama nanti untuk
penentuan dayanya juga akan sama. Yang pertama untuk alat pengolah tanah jenis bajak singkal, bajak pahat atau chisel blow, kemudian bajak tanah dalam atau subsoil blow. Ini memiliki bentuk yang hampir sama. Untuk menentukan daya itu menggunakan persamaan yang sama, yaitu HP1 itu sama dengan DSP kali L kali D kali V dibagi dengan 75 kali efisiensi. HP itu ada daya untuk menarik atau menggerakkan alat, satuannya ada HP. Kemudian DSP itu adalah draft spesifik pembajakan, ini akan tergantung jenis tanahnya, kilogram per sentimeter persegi satuannya. Kemudian L itu adalah lebar pengotong tanah dalam pembajakan, dan persamaan ini menggunakan satuan sentimeter. Kemudian D itu ada kedalaman pemotongan tanah, dinyatakan dalam sentimeter juga. Kemudian efisiensi 1 itu efisiensi penerusan daya ke alat atau mesin pengolah tanah yang dinyatakan dalam persen. Kemudian angka 75 ini adalah konversi satuan dari satuan yang digunakan dalam persamaan ini dengan supaya menjadi horsepower HP. Kemudian untuk bajak rotari itu karena bentuknya dan prinsip kerjanya berbeda dengan bajak singkal, bajak pahat, dan bajak subsoil, dia mempunyai persamaan sendiri untuk menentukan besarnya daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan bajak. Persamaan yang digunakan itu adalah HP1 itu sama dengan TSP kali L kali D kali 2P kali RPM dibagi 75 kali 60 kali efisiensi 1. Kenapa pakai RPM? Karena bajak rotari prinsip kerjanya dia menggunakan putaran, jadi ada putaran per menit diputar, sehingga dia perlu menggunakan RPM. HP1 tadi sudah dijelaskan dayanya, kemudian TSP itu adalah torsi spesifik pembajakan kilogram meter per sentimeter persegi. Ini juga sangat ditentukan oleh jenis tanah yang diolah. Kemudian draft penggaruan itu sama ditentukan oleh jenis tanahnya. Kemudian L itu adalah lebar pemotongan tanah dalam pembajakan, satuannya juga cm. Perlu dilihat ini memiliki satuan yang berbeda, tetapi nanti dikonversi menjadi HP. Jadi di persamaan itu 75 dan 60 itu perkalian persamaan ini supaya satuannya diperoleh dalam bentuk HP atau power. D sama juga kedalaman dalam sentimeter. Kemudian RPM itu jumlah putaran per menit ya, rotari per menit. Jadi satuannya ya berapa per menit. Kemudian efisiensi 1 sama efisiensi penerusan daya ke alat mesin. Garu karena memiliki prinsip kerja yang berbeda dengan bajak singkal maupun bajak putar atau rotari, dia memiliki persamaan sendiri untuk menentukan kebutuhan dayanya. Kebutuhan daya untuk penggaruan atau hero ini adalah HP1 sama dengan GD kali LG kali V dibagi 75 kali efisiensi. 75 itu sama juga, itu adalah konversi satuan ke horsepower. Kemudian efisiensi sama efisiensi daya dari mesin ke alat pengolah tanahnya. Kemudian DG itu adalah draft penggaruan, satuannya kilogram per meter. Kemudian LG itu lebar penggaruan, satuannya meter, dan V kecepatan pengolah tanah, satuannya meter per detik. Kemudian alat yang lain lagi dia mempunyai prinsip kerja yang berbeda juga. Alat penyang mekanis atau kultivator, meskipun dia alat pemeliharaan tanaman, tapi bisa juga dimasukkan ke dalam alat pengolah tanah kedua karena penyiangan bisa juga dilakukan sebelum penanaman. Untuk kultivator itu penentuan daya yang dibutuhkan itu dengan persamaan HP1 sama dengan DC kali M kali V dibagi 75 kali efisiensi. 75 sama, konversi satuan efisiensi juga sama. Yang berbeda itu adalah DC. DC itu draft kultivator per mata kultivator.
Satuannya dalam kilogram per buah, kemudian N itu adalah jumlah mata kultivator. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana menentukan daya untuk menggerakkan alat pengolah tanahnya. Untuk selanjutnya, bagaimana menentukan daya yang digunakan untuk menggerakkan traktor atau HP2-nya. Untuk menggerakkan daya untuk menggerakkan traktor itu dapat dihitung dengan persamaan HP2 sama dengan W kali V kali KTG dibagi 75 kali efisiensi 2. HP2 itu ada daya untuk menggerakkan traktor, satuannya horsepower. Kemudian W itu adalah berat traktor dalam kilogram. V itu adalah kecepatan kerja traktor. Kemudian KTG itu ada koefisien tahan guling. Ini koefisien tahanan guling traktor ini sangat ditentukan oleh berapa beratnya traktor. Kemudian ukuran dan bentuk dari rancangan roda traktor, jenis dan kondisi tanah, kemudian ditentukan juga oleh jenis vegetasi di atas permukaan tanah. Kemudian efisiensi 2 sama juga efisiensi penerusan daya, tapi bukan ke mesin, tetapi efisiensi penerusan daya ke roda penggerak traktor dinyatakan dalam persen. Kemudian 75 sama itu adalah konversi satuan dari satuan yang digunakan itu ke HP. Kemudian untuk ukuran daya traktor yang digunakan, artinya berapa minimal daya traktor yang harus dimiliki untuk bisa menggerakkan traktor dan menggerakkan atau menarik alat pengolah tanah di belakangnya. Jadi untuk ukuran daya traktor yang digunakan itu bisa ditentukan dengan rumus 100 dibagi 100 dikurangi toleransi. Jadi karena tidak seluruh daya yang keluar dari traktor bisa dimanfaatkan, jadi perlu ada toleransinya. Itu dikalikan HP1 plus HP2. HP itu ada besar ukuran daya traktor. Kemudian HP1 itu daya yang digunakan untuk menarik atau menggerakkan alat mesin pengolah tanah. HP2 itu daya yang digunakan untuk menggerakkan traktor. TLR itu adalah toleransi penggunaan daya sebagai faktor keamanan tadi. Biasanya diambil 20-30% dari kebutuhan daya teoritis untuk toleransinya ya. Kemudian setelah mengetahui daya traktor, bagaimana menentukan kebutuhan alat dan mesin pertaniannya? Untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian itu bisa ditentukan dengan persamaan N sama dengan A dibagi K kali WT kali E. N itu jumlah alat mesin yang dibutuhkan di suatu wilayah. Kemudian K itu kapasitas kerja alat dan mesin. Di sini ada kapasitas kerja aktual ya, bukan teoritis tapi kapasitas kerja aktual dinyatakan dalam hektar per jam per unit alat. Kemudian WT itu waktu yang tersedia dalam jam per musim. Kemudian E itu adalah efisiensi kerja dalam persen. Kemudian A itu adalah luas lahan yang dinyatakan dalam hektar. Luas lahan yang dipakai untuk penentuan kebutuhan alat dan mesin pertanian ini itu adalah luas lahan yang belum dikerjakan oleh sumber tenaga yang ada. Jadi A itu luas lahan yang tersedia untuk digarap, biasanya hektar per tahun atau hektar per musim. Kemudian LG itu ada luas lahan yang dapat dikerjakan oleh sumber tenaga yang ada, baik manusia maupun mesin yang sudah ada, itu dalam hektar per tahun. Jadi nanti untuk menentukan kebutuhan alat atau mesin di suatu wilayah itu perlu dihitung dulu berapa luas lahan yang akan dikerjakan atau diolah gitu ya. Kemudian ditentukan juga berapa luas lahan yang bisa diolah dengan sumber tenaga yang ada. Kemudian sisanya itu yang dipakai untuk menentukan berapa alat dan mesin yang dibutuhkan untuk suatu wilayah. Kemudian untuk perhitungannya nanti akan dibahas di video pembelajaran selanjutnya untuk menentukan kebutuhan alat di suatu wilayah.
Demikian tadi materi tentang analisis kebutuhan daya alat mesin pengolah tanah. Semoga dapat memberikan manfaat dan selamat bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.